Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menegaskan pengaruh amicus curiae atau sahabat pengadilan terhadap keputusan yang diambil tidak bisa diukur, lantaran tergantung keyakinan masing-masing hakim. Namun terlepas bisa atau tidaknya mempengaruhi hasil putusan MK, sahabat pengadilan telah menjadi sejarah sekaligus fenomena menarik dalam PHPU tahun 2024. Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan sidang perselisihan hasil pemilihan presiden 2024 pada Senin atas gugatan yang diajukan oleh kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Gugatan terhadap hasil Pilpres bukanlah hal baru sejak pemilu langsung digelar pada 2024. MK selalu menangani gugatan hasil Pilpres. Namun ada sejumlah keputusan dan peristiwa baru yang terjadi pertama kali sepanjang sejarah sengketa hasil pemilu di MK. Di antaranya, banyak pihak yang mengajukan menjadi amicus curiae. Bahkan hingga Jumat 19 April 2024, Mahkamah Konstitusi telah menerima 47 pengajuan amicus curiae dari berbagai kalangan, termasuk dari Megawati Soekarno Putri. Amicus curiae dikenal sebagai sahabat pengadilan, merupakan praktik hukum yang memungkinkan pihak lain di luar pihak berperkara untuk terlibat dalam peradilan. Berfungsi mengklarifikasi isu faktual, menjelaskan isu hukum, dan mewakili kelompok tertentu. Tidak berhubungan dengan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus. Sementara itu, juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan, amicus curiae belum tentu dibacakan saat sidang putusan karena tidak ada di peraturannya. Fajar juga menegaskan berpengaruh amicus curiae terhadap keputusan yang diambil tidak bisa diukur lantaran tergantung keyakinan hakim. Nggak ada aturannya harus dibacakan gitu kan. Makanya saya bilang kemarin amicus curiae itu bisa saja dipertimbangkan. Dipertimbangkan itu bisa sebagian atau seluruhnya, atau mungkin juga tidak dipertimbangkan, kan begitu. Bergantung pada masing-masing hakim konstitusi. Oh ini oke, oh ini relevan, ini enggak. Yang memberikan penilaian hukum, yang memosisikan amicus curiae itu seperti apa, itu ke keyakinan masing-masing hakim. Jadi nggak ada keharusan untuk membacakan atau memperlakukan seperti apa dari amicus curiae. Namun terlepas bisa atau tidaknya mempengaruhi hasil putusan Mahkamah Konstitusi, amicus curiae kali ini telah menjadi sejarah sekaligus fenomena menarik dalam PHPU tahun 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menggugat hasil pemilu presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Tak hanya Ganjar Mahfud, paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar bahkan lebih dulu mendaftarkan gugatan hasil pemilu ke MK. Kedua paslon menilai ada indikasi kecurangan selama, sebelum, saat pelaksanaan hingga setelah pemungutan suara. Rabu 27 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana perselisihan hasil pemilu presiden 2024. Kedua pemohon, yakni Capres Anies Baswedan dan Capres Ganjar Pranowo hadir. Isi permohonan mereka hampir sama, di antaranya meminta kemenangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Kemudian memerintahkan KPU segera menggelar pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Prabowo Gibran. Mata publik pun kemudian tertuju pada jalannya persidangan. Aroma dugaan kecurangan, pengerahan oknum aparat, politisasi bansos, nepotisme, hingga isu cawe-cawe Presiden Joko Widodo disampaikan di gedung Mahkamah Konstitusi yang muncul dari keterangan para saksi dan ahli. Terutama saat 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir dalam sidang sebagai saksi, yakni Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto,
Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Sidang perselisihan hasil pemilu sudah memasuki tahap akhir. Putusan akan dibacakan Senin 22 April 2024. Mampukah Hakim Konstitusi menjaga marwahnya sebagai corong keadilan? Jangan sampai palu hakim patah lagi di hadapan politik. Tim Liputan iNews melaporkan.